Kisah Kopaska mengusir 2 kapal Malaysia di Selat Ambala. Kisah ini kami angkat bukan bermaksud untuk merendahkan pihak tertentu. Yang kami kisahkan adalah kisah nyata. Kisah ini saya kutip dari buku Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus yang diterbitkan dalam rangka 50 tahun Kopaska. Ada cerita menarik soal Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2005 saat ketegangan Indonesia-Malaysia di Blok Ambala. Saat itu pemerintah RI membangun mercusuar Karang Unarang yang terletak di titik terluar. Upaya ini selalu diganggu oleh Tentara Laut Diraja Malaysia maupun Marine Police Malaysia. Mulai dari bermanuver yang menimbulkan gelombang hingga menganiaya pekerja mercusuar. Hari itu Jumat 1 April 2005 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. 2 kapal Malaysia lego jangkar di sekitar tempat pembangunan mercusuar Karang Unarang. Jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 500 yard dari Tongkang Lius Indat, tempat para pekerja mercusuar mempersiapkan peralatan. Tongkang itu menjadi lokasi strategis sehingga dikawal tim Kopaska. Kapal TNI Angkatan Laut segera beraksi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. KRI Tedong Nagar 819 berupaya menghalau 2 kapal Malaysia itu agar menjauhi pembangunan mercusuar. Akan tetapi tidak berhasil, kedua kapal itu tak bergeming, tetap lego jangkar tempatnya. Kemudian KRI Tedong Nagar 819 yang saat itu dijabat Kapten Nurlan tak habis akal. Ia memutuskan mengusir 2 kapal Malaysia itu dengan cara lain. Kapten Nurlan meminta bantuan kepada prajurit Kopaska di Tongkang Lius Indah untuk beraksi. Prajurit Kopaska yang siaga di sana, yaitu Serka Ismail, menyatakan siap mengusir kapal Malaysia yang sedang lego jangkar itu. Dia segera melapor ke komandan tim Kopaska, Letnan Benny, untuk merencanakan aksi. Letnan Benny menyetujui rencana aksi itu yang memberitakan tidak ada senjata api yang dibawa dan tidak ada letusan peluru. Beberapa anggota Kopaska segera bersiap melaksanakan tugas. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Serka Ismail, Serdam Hari, dan Kelasi 1 Juli menggunakan perahu karet bergerak ke arah kapal ke Malaysia. Perahu karet itu melakukan gerakan pengelabuan, bermanuver siksak di haluan kapal untuk mengganggu konsentrasi anak buah kapal. Dalam kecepatan tinggi, Serdam Halim yang mengendarai perahu karet bermanuver dari lambung kiri ke buritan kapal. Secara mendadak, perahu lantas berbalik arah menuju haluan melewati lambung kanan kapal. Saat konsentrasi anak buah kapal Malaysia tertuju pada gerakan perahu karet, Serka Ismail menyusup masuk ke kapal Malaysia dengan cara cash recovery. Pada saat berada di tangga kapal, Serka Ismail melakukan aksi berbahaya, melompat ke kapal dari perahu karet. Perahu karet Kopaska lalu meluncur ke haluan kapal. Tanpa diketahui satupun ABK, Ismail naik ke atas kapal lalu menobrak pintu samping kapal sambil berteriak, "Di mana kapten kapal?" bentak Ismail, hingga ABK Malaysia ketakutan. Kapten kapal pun keluar dengan nada tinggi. Ismail bertanya apa keperluan kapal Malaysia di tempat itu. Kapten kapal menjawab memati, hanya menjalankan perintah. "Baiklah kalau begitu, daerah ini adalah wilayah saya, wilayah Indonesia. Jadi setelah saya turun dari kapal ini, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak, jangkar akan saya putuskan." Walau tak bersenjata, keberanian Ismail pun rupanya membuat nyali para ABK ciut. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari Karang Unarang. Serka Ismail kembali ke perahu karet Kopaska yang mendekat di haluan. Mereka langsung mendekati kapal kedua. Namun kapal kedua sudah mengantisipasi aksi pendatangan pasukan Katak Indonesia. Para awak kapal bersiaga mengadakan penjagaan di lambung kanan, kiri, dan buritan kapal. Prajurit Kopaska kesulitan untuk menaiki kapal kedua. Aksi boarding tak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya. Tak kurang akal, perahu karet dirapatkan ke rantai kapal. Serka Ismail berteriak mengancam memotong rantai jangkar bila kapal tidak segera meninggalkan tempat itu. Aksi pendadakan para prajurit Kopaska berhasil membuat para awak kapal Malaysia meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian mereka mengangkat jangkar lalu bergerak pergi meninggalkan perairan Karang Unarang.
Prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut mengawasi gerak kedua kapal itu. Setelah memastikan kedua kapal Malaysia pergi menjauh, mereka kembali pos komando di Tongkan Luis Indah. Itulah tadi kisah singkat Kopaska Indonesia mengusir pengganggu pembangunan mercusuar di Selat Ambalat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. I've been all around the globe trying to protect your soul.